Salam. Ya, puji nama Tuhan. Jikalau pada minggu hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Eh, di hari yang atau di bulan ya, bulan yang penuh dengan sukacita yang boleh dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia karena tanggal 17 Agustus nanti Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Dalam beberapa hari ini kebetulan karena sering karena di Indosiar itu kan channel yang terbaik Bapak Ibu ya, terbaik untuk saya karena kan hanya cuma itu yang kelihatan terang gitu kan. Dan kebetulan juga di situ itu dari bulan kapan itu bola terus gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu hobi bola gitu, tetapi karena saya lihat-lihat terus seru gitu kan dari Piala apa itu kemarin. Piala Presiden, terus kemarin U16. Dan ada rasa kebanggaan dan rasa terharu begitu. Seorang anak-anak muda yang usianya 16 tahun, tetapi menjadi kebanggaan buat bangsanya gitu. Dan memberikan kado yang terindah karena kemarin waktu final sama Vietnam itu menang gitu. Indonesia menang 1-0 sampai orang Vietnamnya pelatihnya sampai di kartu merah kalau nggak salah disuruh keluar pelatihnya atau asistennya begitu karena merasa nggak terima ya. Dan itu suatu kebanggaan buat saya secara pribadi karena saya kan orang Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa bangga gitu. Bukan orang Jawa saya tapi saya orang Indonesia. Saya merasa bangga gitu. Merasa terharu waktu seremoni ya untuk memeriahkan gitu ya. Sebelum piala itu diserahkan itu penonton juga pada kayaknya terharu, ada yang menangis gitu kan. Penuh sukacita luar biasa begitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam momen bulan ini kan momen-momen kemerdekaan di dalam kehidupan bangsa negara kita ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan belajar juga arti kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saya di sini sudah siapkan di Galatia 5 ayat 1. Ayatnya satu ayat aja Bu, Bapak Ibu. Nanti kita baca secara bersama-sama. Galatia 5 ayat 1. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu semuanya, mari kita baca secara bersama-sama. Galatia 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, amin. Dikatakan berbahagia bagi kita yang membaca, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini sebelum saya memulai akan kebenaran firman Tuhan, saya memiliki ilustrasi seperti ini. Ada sebuah layang-layang, dan layang-layang ini terbang tinggi gitu, secara bebas. Kalau di atas sana di awan sana kan dia merasa bebas. Dia bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan. Bahkan dulu kalau saya main layang-layang itu juga bisa berputar. Kalau ditiup angin terlalu kencang, bisa berputar, terus bisa kayak mau nyungsep gitu. Jadi dia mau nyungsep, terus nanti dia terbang lagi. Dan terkadang kalau anginnya kurang, kalau saya juga nggak tahu angin bisa kurang, tapi kadang layang-layang itu kalau anginnya kurang kencang memang dia langsung kayak mau turun gitu, kayak mau jatuh. Dan seorang yang main layang-layang ini, mengendalikan layang-layang ini dengan seutas benang. Jadi sadar tidak disadari, layang-layang ini sebenarnya dia merasa, saya loh layang-layang ini, saya bebas. Mau belok kiri, mau belok kanan, mau seperti ini, mau seperti itu. Saya bebas karena saya layang-layang. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bisa bebas, dia bisa terbang tinggi, dia bisa menahan angin, dia bisa mengatasi belokan, dia bisa naik turun. Itu karena dikendalikan oleh seutas tali. Jadi terkadang kebebasan yang dimiliki oleh layang-layang ini melupakan bahwa dia masih dikendalikan oleh seutas tali. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Begitu halnya di dalam kehidupan kekristenan, bahwa terkadang kita merasa saya sudah merdeka, saya sudah bebas. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kemerdekaan yang diberikan di dalam kehidupan kita, kalau khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu kalau saya tidak salah, bahwa kemerdekaan Indonesia sebenarnya memang benar hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Tetapi karena adanya sekutu yang ngebom Jepang Pak ya, jadi akhirnya kemerdekaan itu semakin dekat gitu. Maksudnya tanpa ada bantuan dari pihak lain, mungkin kemerdekaannya enggak Agustus ataupun enggak tahun 45, mungkin tahun berapa kan. Tetapi karena ada bantuan dari pihak lain, akhirnya kemerdekaan itu boleh terlaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu halnya di dalam kehidupan rohani kita, bahwa kita sering terkadang merasa bahwa kita ini sudah merdeka, kita ini sudah bebas, kita ini sudah merasa bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi kita lupa bahwa kita masih dikendalikan oleh seutas tali tadi seperti layang-layang. Di sini di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, benar-benar sungguh-sungguh merdeka, itu karena ada campur tangan Tuhan untuk yang memerdekakan kita. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena pintarnya kita, atau karena hebatnya kita bisa merdeka. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan yang memerdekakan kita di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar bahwa dosa yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat di dalam Kejadian, Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa. Dari situlah dosa turun-temurun itu ada di dalam kehidupan manusia. Dan dosa itu mencengkram manusia itu begitu hebatnya. Jadi jangan kita merasa saya sudah merdeka, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan, saya pasti terlepas dari dosa. Iya, memang benar. Dengan penebusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita sudah terbebas dari dosa tersebut. Tetapi apakah dosa tersebut tidak bisa menghampiri kita kembali? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya sudah mencatat beberapa hal bahwa saya memberikan tema di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dimerdekakan dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Dimerdekakan dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Dimerdekakan berarti ada yang memberi kemerdekaan. Bukan sepenuhnya usaha kita seperti di firman Tuhan tadi, bahwa tidak sesungguhnya itu kita sendiri memerdekakan diri kita sendiri, tetapi ada campur tangan Tuhan. Nah, di sini kita dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari apa? Kalau menurut dari kerohanian kita, kalau bangsa Indonesia dimerdekakan dari penjajahan. Dan dia boleh berdaulat, dan dia boleh mengatur negaranya itu secara pribadi, secara sendiri. Tujuannya mau kemana, mau dibikin apa itu terserah, karena dia sudah merdeka. Dia sudah tidak dijajah lagi. Nah, di sini kita dimerdekakan Tuhan. Yang pertama adalah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dari perbudakan dosa. Dosa telah mencengkram manusia dengan kuatnya dan membelenggu manusia sebagai budaknya, dan manusia tidak dapat membebaskan dirinya. Jadi manusia ini tidak bisa membebaskan dirinya secara sendiri dari dosa itu tanpa adanya campur tangan Tuhan. Dan di sini karena itu kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita, apakah kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati dari perbudakan dosa ini? Pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah terlepas dari perbudakan dosa ini? Dan itu tentunya pribadi kita masing-masing yang bisa menjawab di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah terlepas dari perbudakan dosa ini? Itu hanya kita yang bisa melihat, bukan saya yang bisa melihat, Bapak masih berdosa, harus dilepaskan, tidak. Tetapi kita sendiri yang melihat diri kita sendiri, apakah kita sudah terlepas dari dosa tersebut, perbudakan dosa tersebut. Dan selanjutnya, kemerdekaan sejati ini hanya didapat di dalam Kristus dan melalui pekerjaan atau melalui karya penebusannya yang sudah selesai di kayu salib. Inilah yang membuat kita terlepas dari kutuk dosa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan contoh seperti ini, perbudakan dosa.
Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar tentang Rasul Paulus. Bagaimana dulu dia kesombongannya, keangkuhannya, kepintarannya, membutakan dirinya, membuat dirinya itu merasa dia benar, merasa dia itu hebat, merasa bahwa apa yang dia pelajari selama ini itulah yang terbaik, itulah yang paling bagus. Dan di lain daripada itu, di saat murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, dia merasa ini salah, ini keliru, ini tidak benar. Makanya bagaimana caranya dia bekerja keras siang, pagi, malam, pokoknya dia harus menyelesaikan atau jangan sampai ada pengikut-pengikut Tuhan yang lain. Begitu antusiasnya, begitu semangatnya, begitu bergebu-gebu, saking membaranya untuk membinasakan murid-murid Tuhan Yesus. Karena dia memiliki apa yang disebut tadi kepintarannya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya itu benar. Dia merasa apa yang dia pelajari selama itu itulah yang terbaik, itulah yang paling benar. Dan untuk pelajaran-pelajaran yang lain, untuk hal-hal yang lain, terutama di dalam kebenaran mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang salah. Makanya dia berusaha membinasakan orang-orang yang setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di sini Rasul Paulus masih diperbudak oleh dosa. Rasul Paulus masih mengikuti apa yang benar di dalam kehidupannya, tetapi dia lupa bahwa yang terbaik, yang terbenar setelah dia mengenal Tuhan, bahwa itulah yang terbaik di dalam hidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, berikutnya, Kristus telah memerdekakan kita atau orang percaya dari pengaruh-pengaruh yang bersifat merusak, yang dahulu memperbudak mereka, yaitu dari dosa, si penguasa kejam yang membawa kepada maut. Jadi perbudakan dosa ini di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, kalau kita tidak menyerahkannya semua ini kepada Tuhan, dosa ini akan membuat kita ke dalam kebinasaan atau ke dalam maut. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Roma 6 ayat yang 18 sampai yang ke-23, di situ jelas dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana kita bisa merdeka di dalam perbudakan dosa ini? Segala kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Berikutnya, perbudakan yang kedua yang Tuhan merdekakan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah perbudakan iblis dan kuasa kegelapan. Kita bisa melihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-26. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-26. Timotius 2 ayat yang ke-26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar, kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib selain melepaskan kita atau memberikan kita kemerdekaan dari perbudakan dosa, kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga memerdekakan kita atau memberikan kemerdekaan bagi kita di dalam perbudakan iblis dan kuasa kegelapan. Bahwa di situ dikatakan dengan jelas bahwa kita terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mengikuti kehendak bebasnya, itu dia masih terjerat di dalam jerat iblis. Jadi kita bisa melihat apakah kita masih mengikuti kehendak bebas kita. Kehendak bebas kalau pengalaman di dalam kehidupan secara pribadi, kehendak bebas terkadang hal-hal yang menyenangkan itulah kehendak bebas. Dan terkadang hal-hal yang menyenangkan ini tidak semuanya hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu tidak semuanya hal-hal yang baik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau masa-masa muda, pada saat saya masih muda, sekarang kan udah tua. Pada saat masih muda, kalau kita kumpul sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman, kalau sekarang mau nongkrong Bapak Ibu susah. Istri saya kalau saya udah agak lambat pulang begitu dia nanya, kamu di mana? Ngapain aja sih lama? Jadi nggak bisa nongkrong Bapak Ibu. Kalau dulu masih bisa nongkrong harus maunya ya setidaknya adalah temannya. Entah yang berupa asap,
entah yang berupa cairan, itu pasti ada Bapak Ibu. Nah kalau sekarang saya pulang tiba-tiba saya jalannya mungkin sempoyongan begitu kan, jangankan dibukaan pintu Bapak Ibu ya, bisa-bisa koper saya keluar. Ini hanya sedikit cerita di dalam kehidupan saya gitu. Hal-hal yang menurut saya itu bebas saya lakukan, hal-hal yang menurut saya itu tidak menjadi masalah. Kalau saya tidak merugikan orang lain kan tidak masalah, kan saya menanggung. Tetapi terkadang hal-hal itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, berarti kalau seperti itu kita masih di dalam jerat iblis, di dalam jerat lingkar iblis tadi. Terus kalau begitu ini dong Pak, percuma dong saya menjadi orang Kristen. Katanya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, melepaskan kita dari kuasa jahat, kuasa iblis. Nah terus kenapa Pak, kok nggak boleh? Bukan seperti itu konteksnya. Memang benar Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan dari situlah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara bebas. Tidak ada namanya harus pakai perantara ini. Kalau kita melakukan kesalahan seperti ini kita harus nebus seperti ini. Tidak ada. Karena penebusan yang sejati sudah Tuhan Yesus lakukan untuk menebus segala dosa kita. Tetapi bukan itu yang menjadi kunci utamanya. Yang menjadi kunci utamanya adalah diri kita secara pribadi. Apakah kita masih di dalam jerat iblis itu atau kita sudah mengakui bahwa kuasa atau karya Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita ini, itulah yang membebaskan kita Bapak Ibu. Berikutnya, dimerdekakan dari apa lagi Pak? Selain dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis atau kuasa kegelapan. Karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita dimerdekakan dari perbudakan tahayul dan keyakinan kepada ilah-ilah atau kepada berhala-berhala. Jadi karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita melalui penebusan Dia di kayu salib itu, selain melepaskan kita, selain memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita melalui perbudakan dosa dan perbudakan iblis, berikutnya adalah perbudakan tahayul. Kita bisa lihat di Galatia 4 ayat yang ke-8. Galatia 4 ayat yang ke-8. Galatia 4 ayat yang ke-8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dahulu berarti sebelum mengenal. Nah pertanyaannya di dalam kehidupan kita, baik saya maupun Bapak Ibu, Saudara semua, apakah kita masih dahulu atau sudah sekarang? Kalau masih dahulu berarti kan belum ada pengenalan. Kalau di situ dikatakan dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi kita sudah mengaku percaya bahwa kita sudah merasa merdeka. Saya sudah merasa merdeka. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui penebusannya, melalui karyanya yang luar biasa. Apakah saya masih tergolong orang-orang yang dahulu, yang belum mengenal Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang zaman serba modern ini, tidak dipungkiri hal-hal tersebut masih terjadi Bapak Ibu. Beberapa bulan atau mungkin saya yang baru melihat ya, berapa bulan atau memang saya baru melihat di YouTube, itu lagi rame-ramenya si pesulap merah itu sama si siapa itu namanya, Samsudin ya, Samsudin. Ya itu entah sudah lama atau memang saya baru melihat di YouTube kan. Itu sangat ramai sekali, sangat viral sekali. Bahkan waktu si Samsudin ini mengobati pasien-pasiennya begitu kan, mengobati pasien-pasiennya dengan jampe-jampe, terus dengan gaya-gaya silat seperti itu kan, untuk meyakinkan pelanggannya bahwa memang dia benar-benar diobati secara magic atau secara luar biasa lah mungkin menurut pemikiran mereka gitu. Tetapi ternyata waktu si pesulap merah ini melihat konten-konten yang sudah ditayangkan oleh Samsudin ini, dia merasa kayak
Dia tahu, oh triknya itu seperti ini, caranya seperti ini. Hal-hal yang kamu lakukan itu membohongi orang lain, hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk mencari uang. Terus saya lihat waktu itu, waktu dia datangin ke padepokannya, ramai Bapak Ibu. Waktu dia didatangin ke padepokannya itu si pesulap merah itu ditolak sama pengacaranya, terus sama mungkin santri-santrinya atau siapanya atau pengikutnya gitu. Ditolak. Bahkan tim kreatifnya dia itu sampai histeris gitu. Jadi dia datang harus dimintain KTP, tetek bengek, pokoknya ribet. Padahal dia memenuhi undangan oleh Samsudin ini suruh datang, suruh melihat secara langsung begitu. Nah pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kok masih ada ya di zaman yang serba modern ini, di zaman yang menurut kita segala sesuatunya itu dikendalikan dengan kecanggihan yang ada, tapi kok masih ada hal-hal tersebut mengikuti gitu. Kalau kita merasa sebagai orang percaya terus kita terbang bebas tadi seperti layang-layang, saya bebas ke sana ke sini. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti kehidupan kita. Tidak masalah perkembangan zamannya, tidak masalah kecanggihan zamannya, tetapi bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menurut kita sudah tidak ada. Secara pribadi saya merasa hal itu tuh sudah lama tidak ada gitu. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu, walaupun memang mungkin ada hal-hal seperti itu. Tetapi sampai kepikiran di zaman yang modern seperti ini saya tidak pernah terpikir gitu. Kok masih ada ya, ternyata kok masih heboh juga. Padahal hal-hal itu sudah pernah dilakukan orang-orang sebelumnya. Sudah pernah viral sebelum-sebelumnya. Dan kok masih ada ya orang yang masih percaya. Seperti halnya orang menggandakan uang. Digandakan. Itu sudah beberapa kali orang ketipu. Tetapi masih ada aja orang mau percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau saya mau percaya di dalam kehidupan saya sudah pernah menyaksikan secara pribadi. Nah, ini sedikit kesaksian Bapak Ibu. Waktu saya di Kalimantan Barat, waktu itu belum kenal sama istri saya. Saya masih pelayanan lontang-lantung lah. Jadi pelayanan, enggak gitu. Saya diajak oleh teman saya waktu itu dia belum menikah ke calon istrinya. Kebetulan orang tuanya meninggal. Mungkin saya sudah pernah saksikan di sini. Waktu itu saya pikir itu kalau namanya orang Kristen ada kematian gitu kan, ada duka, pasti nanti ada penghiburan. Kalau orang Jawa bilang panglipuran. Pasti ada panglipuran ke rumah orang yang mengalami duka itu. Supaya apa? Supaya keluarganya ini dikuatkan, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh. Pengharapannya tetap ada di dalam Tuhan. Saya pikir seperti itu karena orang Kristen gitu. Saya datang ke sana Bapak Ibu sore-sore. Saya sore-sore datang itu sudah merasa lain. Kampung istri saya itu jauhnya minta ampun. Tetapi suasananya tidak mencekam seperti itu. Ini suasananya sudah mencekam. Bau dupa itu di mana-mana. Terus baru mau naik ke rumah itu sudah ada kepala babi itu ditaruh di loyang begitu. Terus dicampuri dengan sesajen-sesajen kayak gitu. Dalam hati saya ini orang Kristen beneran atau tidak? Padahal secara ini agama dia Kristen. Terus setelah itu saya pikir, nggak apa-apa lah ini mungkin tradisi. Karena saya orang Jawa tidak bisa memahami tradisi orang Kalimantan gitu. Setelah saya masuk, saya pikir sudah sore, udah waktunya ibadah penghiburan ini dimulai begitu. Karena banyak orang datang. Ternyata waktu orang datang, ada yang main kartu, terus minum kayak tua begitu. Terus ada salah satu orang di situ yang disebut mungkin dukunnya gitu. Dia bilang, padahal dia udah mabuk, dia bilang, ini roh mamamu masih ada di sini. Roh mamamu mengikuti kamu. Kepada kakak yang tertuanya itu yang perempuan, dibilang begitu. Mamamu masih mengikuti kamu, masih di sini. Nah setelah waktu itu dia bilang, terus ibu itu dipanggil, terus diambil dari keningnya ini, seperti digigit gitu, memang keluar seperti pasak gitu, kayak kecil gitu pasak. Terus diremas-remas begini tuh kayak debu, hancur. Terus nggak cukup di situ, terus sampai di sini digigit juga, keluar juga. Saya bilang, luar biasa ya. Itu secara mata saya saksikan tidak direkayasa, tidak ada trik magic seperti Samsudin yang kelapa dibelah itu ternyata berlubang. Itu tidak ada trik magic.
Memang benar-benar dia tidak makan apa-apa. Karena dia habis minum minuman itu kan. Terus tiba-tiba dia gigit keluar. Memang benar-benar keluar. Tapi anehnya juga tidak ada belubang. Tapi keluar. Dan diremas-remas gini kayak debu. Hancur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hal itu sudah lama saya menyaksikan. Walaupun itu benar. Saya melihat secara mata itu benar. Tidak direkayasa. Tetapi sampai zaman atau sampai tahun ini, saya tidak pernah terpikir di dalam kehidupan saya, kalau begitu saya lagi susah nih. Saya coba deh hubungin orang yang pintar. Saya coba mencari solusi, karena pekerjaan belum dapat, kemarin belum dapat. Kalau sekarang sudah dapat Bapak Ibu, puji Tuhan. Bagaimana saya mencukupi kebutuhan saya? Bagaimana saya membayar ini, membayar itu? Lebih baik saya telepon orang pintar yang saya kenal. Mungkin saya telepon orang di Jawa, siapa yang saya kenal. Saya mau minta supaya saya diberikan jalan petunjuk, supaya saya mendapatkan uang dengan mudah. Kalau orang di Jawa Bapak Ibu, berbeda dengan halnya orang di Kalimantan. Orang di Jawa kalau mau pergi merantau ke Sumatera, ke Kalimantan mencari emas, dia harus pergi ke orang tua. Dia membawa rokok, dia membawa gula, membawa kopi. Dia minta petunjuk. Mbah, atau siapa yang sebutannya saya nggak tahu, karena saya nggak pernah ke situ. Dia minta petunjuk. Tapi nanti waktu dia dikasih petunjuk itu, dan dia pergi satu rombongannya, memang benar, dia berhasil. Ada aja emasnya, ada aja dia dapat, dan dia pulang. Nggak lama kemudian nanti dia balik lagi ke sana lagi, hal seperti itu dilakukan lagi. Jadi bukan masalah perkembangan zaman, bukan masalah kecanggihan zaman membuat kita lupa hal-hal tersebut. Oke, kalau kita sebagai orang percaya mungkin kita lupa. Dan kita tidak pernah menyentuh hal-hal tersebut. Karena apa? Karena Yesus tadi sudah memerdekakan kita, sehingga kita termerdeka dari hal-hal tahayul ataupun dari ilah-ilah lain. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau kita hanya sekedar KTP Kristen, Pak? Itu pribadi kita yang bisa menjawab. Pasti kita akan bisa balik lagi ke tempat itu lagi. Dan kita percaya lagi, makanya hal-hal itu muncul terus. Berikutnya, kita dimerdekakan dari, selain daripada hal-hal tersebut, kita dimerdekakan oleh Tuhan yang berikutnya dari perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia seperti prasangka rasial, budaya, dan gender. Kita bisa melihat di Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kita coba lihat Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Galatia 3. Sudah ketemu ya? Baik. Mungkin kita bisa baca Bapak Ibu ya. Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Kita baca secara bersama-sama. Sudah ketemu semua ya? Sudah bisa lihat di situ. Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenangkan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ayat yang ke-29 ya Mas ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini tidak ada namanya perbudakan prasangka-prasangka. Perbudakan prasangka-prasangka kepada orang lain. Bahwa di sini dikatakan bahwa tidak ada perbedaan orang Yunani, orang Yahudi. Tidak ada perbedaan suku ini, suku itu. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, kamu laki-laki atau kamu perempuan. Tetapi kita bisa mengambil bagian yang sama di dalam Tuhan. Di dalam pelayanan kita bisa mengambil bagian. Di dalam hal-hal yang mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada perbedaan suku Jawa, suku Batak, suku Kalimantan, tidak ada untuk mengambil bagian di dalam Tuhan. Karena kita di sini dikatakan bahwa kita di sini adalah anak-anak Kristus. Jadi kita memiliki hak yang sama. Kita dimerdekakan dari perbudakan prasangka ini. Seharusnya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita tidak boleh prasangka kepada orang lain. Kamu tidak sekolah, kamu tidak boleh pelayanan. Kamu suku ini, kamu tidak bisa ambil bagian di dalam gereja.
Prasangka-prasangka inilah yang Tuhan merdekakan di dalam kehidupan kita melalui karya penebusannya yang ajaib. Jadi seharusnya kita sebagai umat-umat Allah, anak-anak Kristus, tidak ada prasangka-prasangka di dalam gereja. Apalagi kita cuma di sini bisa dikatakan kalau secara ini bisa dihitung jari Bapak Ibu ya. Bisa dihitung jari. Kita bisa melihat keluarga ini, kita bisa melihat orang ini. Tidak sebanyak mungkin gereja-gereja besar di sana yang tidak tahu jemaatnya siapa, tidak tahu tempat tinggalnya di mana. Tetapi kita di sini hanya beberapa orang saja dan kita tahu rumahnya di sini, kita tahu orangnya di sini. Tentunya prasangka-prasangka yang negatif-negatif ini seharusnya tidak ada di gereja seperti ini. Amin Bapak Ibu ya. Berikutnya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memerdekakan kita di dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada hal-hal yang menurut kita itu di luar dari akal kita. Semuanya itu Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berikutnya adalah di sini dikatakan bahwa tadi kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah berikutnya bagaimana kita dimerdekakan dan oleh siapa? Yang di situ sangat jelas bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di Galatia 5 ayat yang 1 tadi. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, jangan kita kembali lagi mau diperhambakan oleh hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya kemerdekaan yang diberikan Tuhan tadi melepaskan kita dari jerat dosa. Bukan merdeka untuk berbuat dosa. Kenapa tadi saya ilustrasikan seperti layang-layang? Kalau layang-layang itu bebas naik, turun, bebas belok kanan, belok kiri, bahkan kadang berputar. Karena dia merasa dia hebat. Dia merasa dia tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa dia bisa seperti itu karena dirinya sendiri. Nah sikap inilah yang berikutnya melalui tema yang saya berikan tadi, bahwa kita dimerdekakan oleh dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Kita harus mengingat, kita bisa belok, bisa naik, bisa turun, bisa kesana kesini itu karena ada campur tangan Tuhan. Jadi kita harus mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan karena jerih payah kita atau usaha kita, tetapi karena benar-benar anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita meresponi kemerdekaan yang Tuhan berikan tadi? Apakah kita mau kembali lagi ke kuk perhambaan tadi, perhambaan dosa tadi, atau kita keluar? Nah, terkadang Bapak Ibu, banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang tanpa halangan dan rintangan. Jadi banyak orang mengartikan seperti itu. Jadi kemerdekaan itu adalah kehidupan atau kebebasan yang menurut dalam kehidupan kita, kalau di sini tidak ada. Itu adalah hal-hal yang tanpa halangan ataupun tanpa rintangan. Orang berpikir seperti ini kemudian akan memiliki pemikiran bahwa karena itu ia bebas berbuat apa saja seturut dengan kehendaknya. Tidak peduli apakah yang dia lakukan bermanfaat atau tidak bagi orang lain, atau bahkan merugikan orang lain. Jadi kalau orang mengartikan kemerdekaan atau kebebasan di dalam kehidupan dia, bebas untuk berkehendak, bebas untuk melakukan segala sesuatunya, orang-orang seperti ini cenderung tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan merugikan orang lain. Seperti tadi contoh yang saya berikan tadi, kesaksian yang saya berikan. Kalau saya keluar tidak jelas, saya nongkrong-nongkrong, saya mabuk pulang, menurut saya tidak merugikan orang lain. Menurut saya merdeka, saya sudah bebas. Saya bisa melakukan apa saja sesuai kehendak yang saya inginkan. Tetapi ternyata karena saya sudah berkeluarga, ada dampak di dalam keluarga tersebut. Istri saya mungkin tidak senang, marah-marah. Kenapa mabuk-mabukan? Jadi contoh anak gak bagus. Jadi kalau kita mengartikan kemerdekaan atau kebebasan di dalam kehidupan kita adalah kehidupan tanpa halangan, tanpa rintangan, kalau kita masih mengikuti gaya secara manusia duniawi, itu adalah hal yang salah. Dan berikutnya, orang-orang yang berpikir seperti itu karena
dia merasa dia orang merdeka, maka dia dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan dan berkata apa saja kepada siapapun seperti yang ingin dia katakan. Jadi orang-orang yang berpikiran kemerdekaannya ini sesuatu hal yang seperti itu, dia terkadang ngomongnya Bapak Ibu, ngomongnya itu kalau saya dengar anak-anak, kalau mungkin di jemaat kita mungkin tidak ada ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dengar-dengar apa yang orang tua katakan. Terkadang saya mendengar anak-anak kecil itu umurnya mungkin berapa tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Kalau main di depan rumah itu, kesenggol sedikit, salah sedikit temannya itu, aduh, perkataannya itu apa ya, sesuatu hal yang menyakitkan menurut saya. Saya Bapak Ibu, kadang kalau saya baru bertemu dengan orang lain gitu, entah itu orang tua atau entah itu dia masih muda, kalau saya belum kenal secara pribadi orang tersebut, terkadang saya mau panggil nama itu agak sungkan mau panggil namanya. Misalnya saya kenal si Ari misalnya, saya harus panggil nama Ari gitu, padahal saya belum kenal secara detail Ari ini umurnya berapa, dan saya hanya baru bertemu sekali. Saya mau manggil nama itu terkadang terucap di mulut saya itu susah gitu, mau ngucap saya mau panggil Ari kah, atau mau saya panggil Bang, atau saya mau panggil Pak, saya bingung. Kalau saya panggil Pak takutnya tersinggung, padahal dia belum berkeluarga. Kalau saya panggil Bang, mungkin dia masih anak muda, saya bingung. Jadi kesan pertama di saat saya bertemu dengan orang lain, terkadang saya menyesuaikan saja. Kalau mukanya agak masih muda ya saya panggil Bang aja lah, terserah dia orang udah tua atau dia mungkin belum keluarga atau umurnya jauh di bawah saya. Tetapi kalau kita panggil Bang kan setidaknya tidak menuakan dia. Coba kalau kita panggil Pak kan takutnya nanti tersinggung, saya masih muda dipanggil Pak kan gitu. Nah, untuk mengucapkan sesuatu sebutan aja terkadang saya mikir gitu. Tetapi waktu saya dengar anak-anak di depan ngomongnya itu bahasa yang kurang pas, dan saya biasa dengar bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang di luar sana, saya merasa ya baru anak kecil soalnya sudah begini ya gitu. Nah, kalau kita mengartikan kemerdekaan, kebebasan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Tetapi kalau kita masih melakukan hal yang sama seperti anak-anak yang tidak mengenal Tuhan tadi, berarti kita termasuk di dalam golongan orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, atau kita merdeka secara manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berikutnya adalah seharusnya kita menyikapi hal-hal kemerdekaan atau Tuhan memerdekakan di dalam kehidupan kita, harusnya kita menyikapinya dengan benar. Seharusnya setelah kita merasa bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, perhambaan dosa, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang akhirnya membawa kita ke dalam maut, harusnya kita menyikapinya dengan cara yang benar, yaitu adalah menerima anugerah kemerdekaan itu. Maka manusia atau kita secara pribadi harus datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Harusnya sikap yang kita ambil di saat kita sudah mengerti bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita berbeda dengan kemerdekaan yang manusia pikir. Kita harusnya menyikapi dengan benar, bukan menyikapi dengan cara kehendak bebas tadi. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa berbuat apa saja yang menurut kita itu benar, padahal itu menyakitkan orang lain. Tetapi kita harus menyikapi dengan benar, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan, dan kemudian secara sukarela kita mau menyerahkan diri kita untuk menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba-hamba ilah lain seperti yang dunia saat ini alami, Bapak Ibu. Berikutnya kita bisa melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa jangan menjadikan atau menyerahkan diri kita menyerahkan diri kita menjadi hamba Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa kita kemudian sukarela menyerahkan diri kita menjadi hamba Allah. Itu Roma 6 ayat yang ke-22. Dan hamba kebenaran di Roma 6 ayat yang ke-18. Serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi setelah kita mengetahui pengorbanan Tuhan di kayu salib memerdekakan kita, memberikan kemerdekaan kita, dimerdekakan dari dosa itu, bukan untuk berbuat dosa. Bukan merdeka untuk berbuat dosa,
tetapi kita harus semakin dekat dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi hamba kebenaran dan serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini yang seharusnya kita responi, seharusnya kita aplikasikan kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya. Dan kesimpulannya bahwa saat ini kita telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa dan maut, dimerdekakan dari iblis dan kuasa kegelapan, serta dimerdekakan dari kehidupan yang sia-sia yang dimaksudkan agar kita bisa hidup bagi Allah. Dan sebagaimana Rasul Paulus katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Itu Bapak Ibu bisa baca di Roma 6 ayat yang ke-11. Dan mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui sesuatu yang benar, melalui sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang penuh makna, serta sesuatu yang bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia beribadah, tetap percaya kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan baik, agar dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu adalah Tuhan sendiri, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Amin firman Tuhan.